Assalamualaikum Bu Fitri Nur. Waalaikumsalam, Pak Deva. Bagaimana kabarnya Bu Fitri Nur? Alhamdulillah sehat. Pak Deva gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Fitri Nur. Ini Bu Fitri Nur dari di sekolah ya ini posisinya. Ini saya seperti kemarin, ini kalau Cimit saya di rumah, Pak. Begitu. Biar sinyalnya tidak terganggu gitu ya Bu. Nggih. Soalnya kalau sinyalnya di sekolah itu sangat sulit. Di sana hujan juga Bu atau belum hujan di sana posisinya? Kalau di sini ini hanya mendung saja, Pak Deva. Nggak Oh, ada masih belum. tanda-tanda mau hujan, tapi hanya mendung. Kalau di tempat Pak Deva saat ini? Kalau di sini hujan Bu dari tadi. Oh, hujan ya. Iya Cuacanya berarti dingin ya di sana. iya, Bu. Udah di perbukitan, terus ada hujan lagi, tambah dingin, Bu. Iya. Oke. Lanjut, Bu. Dengar-dengar Bu Fitrina ada yang mau disampaikan kalau tidak salah. Iya, Pak Deva, saya tuh mau menyampaikan tentang kondisi di sekolah saya, Pak Deva. Apa, Bu, yang mau disampaikan kira-kira Ini terkait Pak masalah Deva, apa? ya tentang pembelajaran di tempat saya, Pak Deva. Lebih detailnya, Bu. Ya, gini Pak Deva, di tempat saya itu kan jumlah guru totalnya 25. Nah, dari 25 itu ada sekitar 10 guru itu yang dalam hal pembelajaran itu masih menggunakan metode dan media yang konvensional. Ya, kesannya kayak hanya ceramah gitu saja. Padahal kan kita hendaknya sebagai guru juga mengikuti perkembangan zaman agar pembelajarannya itu bisa lebih variatif. Kalau hanya ceramah saja gitu kan pembelajarannya jadinya kurang variatif gitu. Kira-kira usia berapa? Eh, Tua-tua atau yang muda-muda nih? Yang seperti itu, salah. Atau campuran? Nah, campuran Mas Deva. Oh, campuran. Itu ada yang sudah sepuh sekitar 6, lah yang 4 ini sebenarnya baru berusia 40-an seperti saya. Tapi ya mohon maaf kurang mengikuti perkembangan ataupun juga ini yang usia 40-an itu istilahnya mager mungkin. Berarti saya garis bawahi gitu kalau perbincangan kita nanti mengarahnya pada pembelajaran yang kurang bervariatif di sekolah. Lalu sih Bu. Nggih, begitu Mas Deva. Terus dari percakapan kita Bu, pada siang hari ini, apa yang ingin Bu dapatkan nantinya? Ya, harapan saya dari percakapan kita siang ini, saya ini bisa mendapatkan inspirasi perubahan agar pembelajaran di sekolah saya itu bisa variatif seperti itu. Kira-kira perubahan apa Bu yang ingin Bu Nur lihat secara mungkin secara detail atau yang Bu Nur ingin dapatkan? Nah, yang ingin saya dapatkan itu, yang ingin saya lihat, yang ingin saya dapatkan itu pembelajaran di sekolah saya itu guru-gurunya pada menggunakan metode maupun media yang variatif. Ya sebenarnya paling tidak menggunakan untuk yang eh,
metode ya, metodenya jangan hanya ceramah saja, tapi juga kan berbagai macam ada jigsaw, ada diskusi kelompok, think pair share, kemudian bermain peran, kemudian kalaupun juga menggunakan media itu yang hasil diskusinya ditulis di kertas, kemudian dengan kreativitas, dengan ditempel di dinding sehingga bisa setelah dipresentasikan bisa dibaca lagi, itu yang sederhana. Ataupun juga menggunakan media yang kekinian, misalnya minimal bisalah menampilkan slide gitu, terus ataupun sesekali misalkan menggunakan kuisis, seperti itu Pak Deva. Ini medianya bervariatif yang tadi Ibu Mbak sampaikan. Nah, dari nilai 0 sampai 10 kira-kira Bu nih, Bu Nur menyampaikan kondisi di sekolah secara real itu nilainya berapa Bu? Kalau saat ini ya level nilainya 6 Mas Deva. Untuk saat ini ya seperti itu karena memang kondisinya tadi ya ada dari 25 ada 10 yang istilahnya masih macet seperti itu, masih konvensional seperti itu ya untuk saat ini masih berada di level 6. Lalu kira-kira untuk harapan Bu Nur sendiri, nanti mau ditingkatkan sampai di level atau nilai berapa Bu, harapannya kondisi di pembelajaran di sekolah? Kalau harapan saya ya bisa naik ke level 8 lah untuk jangka dekat ini. Karena kalau dipaksa kayak apapun dengan kondisi saat ini masih seperti itu ya paling maksimal ya bisa naiknya ke angka 8. Rencana yang Bu Nur lakukan atau usaha apa yang ingin dilaksanakan Bu untuk mencapai perubahan tersebut? Nah, ini yang saya masih agak bingung, Pak Deva, karena saya sempat ada planning untuk melaksanakan workshop, kemudian saya di sisi lain juga berpikir kalau jangka dekat ini saya juga pinginnya mentoring, mentoring atau pendampingan individu face to face gitu. Seperti itu Mas Deva. Ya seperti itu leh. Terus Bu Nur ternyata sudah sempat merencanakan suatu cara ya untuk mengatasi hal tersebut dengan mentoring, pendampingan ataupun workshop lah yang dilaksanakan di sekolah. Kira-kira untuk jangka dekat ini yang rencananya memang bisa dilaksanakan itu yang mana, Bu? Nah, saya tadi kan sempat mikir mengadakan workshop. Kalau workshop itu butuh persiapan yang lebih banyak. Kemudian saat ini kan pulangnya sore-sore Pak Deva. Kalau mengadakan workshop itu kayaknya bikin capek dan jenuh gitu karena sudah sore. Kalau mengambil waktu efektif belajar itu juga agak kasihan ke anak-anak karena dalam bulan-bulan dan pekan ini pun banyak sekali kegiatan kayak kemarin 17-an September ini ada kegiatan PHBI, kemudian ada Pilketos dan sebagainya sudah tersita banyak waktu. Kayak kemarin juga ada Dharma Wanita bertugas di Dinas Pendidikan, jadi sudah berkali-kali anak-anak tuh belajar daring di rumah. Nah, kemudian kalau workshop itu juga butuh biaya yang besar, terus juga mencari narasumber seperti itu. Akhirnya kalau saya kok mikir-mikirnya cenderungnya ke mentoring
atau pendampingan individu? Dari jawaban Bunur tadi, saya tidak setuju Bu, kalau di mentoring. Nah, kalau nanti mentoring Bu ini ada pertanyaan yang masih ada di benak saya. Kira-kira nanti Bunur membutuhkan bantuan dari siapa? Kalau misalnya saya pilih mentoring itu ada potensi bantuan itu dari beberapa teman yang menguasai IT. Di antaranya yang guru TIK atau informatika Pak Budi, kemudian ada guru baru Pak Andi dan Bu Ferida yang masih muda dan mereka, setahu saya saat ini tuh ya semester ini tuh memang kemampuan IT mereka jauh di atas rata-rata. Kemudian juga nantinya itu dalam hal, tentang media ya, kemudian kalau tentang metode pembelajaran, saya pun juga insyaallah siap untuk membimbing misalnya secara berkelompok beberapa guru, seperti itu. Dan ini juga momennya ngepasi juga kan saat saat observasi dari kepala sekolah, seperti itu. Jadi ini saya merasa memang, momentum yang baik juga. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu guru tuh sudah mengikuti pelatihan semua, mungkin ada yang lupa atau mungkin kurang semangat dan Siap, Bu. sepertinya mentoring itu bisa untuk ngobrol lebih dekat gitu. Ya, siap, Bu. Kalau saya sendiri, saya pribadi percaya sama jenengan. Kalau jenengan kan senior, guru berprestasi juga. Jadi, berarti Bu Nur ingin melaksanakan dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat atau teman guru yang ada di sekolah. Kira-kira itu akan dilaksanakan kapan, Bu? Saya planning-nya ini sudah akhir September, rencana ya Oke, awal Oktober itu Mas Deva. Tadi kan memang kita akhir September ini observasi dan, saya butuh untuk menghadap kepala sekolah dulu, juga mengumpulkan teman-teman yang tadi rencananya akan, membantu untuk mentoring dan perlu untuk ngobrol-ngobrol, koordinasi dengan mereka tentang penjadwalan, kemudian materinya, ya istilahnya koordinasi internal dulu, seperti itu Mas Deva. baik Bu Nur. Nah, kira-kira dari percakapan yang sudah kita lakukan pada siang hari ini, apa yang sudah Bu Nur mungkin sudah dapatkan? Ya, ini tadi saya setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Deva tadi, dari awalnya saya ini ya kan ingin perubahan untuk kondisi pembelajaran di sekolah saya, kemudian tadi, saya sempat masih bingung antara mentoring atau workshop, kemudian akhirnya saya mulai mantap untuk memilih mentoring tadi dengan beberapa pertimbangan tadi. Dari diskusi kita hari ini, berarti alhamdulillah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan, terutama pembelajaran yang bervariatif, sehingga menciptakan anak-anak lebih bersemangat, meningkatkan prestasi akademik maupun akademik juga. Saya tunggu nanti Bu Nur eh, implementasinya, kabar implementasi yang sudah dilaksanakan dari rencana Bu Nur yang akan dilaksanakan di sekolah itu. Oh ya, siap Pak Deva. Juga saya nanti ingin kabar-kabar dengan Pak Deva kalau misalnya nanti ada kendala-kendala di tengah jalan, saya pengen ngobrol dengan Pak Deva. Ibaratnya nanti, dengan Pak Deva mengajar di SMP yang lain saya harap bisa untuk sharing, untuk sama-sama
mengadakan perbaikan untuk di sekolah kita masing-masing, Pak Deva. Ya, mohon Matur maaf suwun, Bu Pak nggih. Deva. Nggih, saya juga mohon maaf kalau mungkin dalam diskusi siang hari ini mungkin ada yang kurang lengkap, ada yang kurang berkenan juga kepada pemirsa. Sama-sama, saya juga mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Terima kasih Pak Deva sudah membantu Sami-sami saya. Bu. Selanjutnya Bu, ini saya sampaikan untuk refleksi diri untuk latihan coaching. Saya selaku coach berkaitan tentang apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama diskusi ini, tadi beberapa aspek sudah berjalan dengan baik, melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, terutama tadi fokusnya adalah pembelajaran yang bervariatif. Lalu ada keterampilan komunikasi dua arah yang sangat berkembang dan menyenangkan, serta kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada coach yang dalam hal ini menyatakan keluh kesahnya bahwa adanya beberapa guru yang perlu dikembangkan lagi, mungkin bisa dari segi semangat, dari segi hal-hal yang lainnya. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Walaupun aspek-aspek tadi sudah lengkap, mungkin sedikit perlu ada perbaikan, terutama mungkin hal tersebut um, sama yang saya rasakan pengalaman sendiri yang ada di sekolah, namun tentang penguasaan konsep dan hal-hal yang perlu disampaikan sebagai coach, saya pun juga tidak boleh mengikut alur ataupun ikut curhat kepada coach karena hal ini adalah tujuan dari coach untuk menyelesaikan permasalahan dari coach. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya sendiri sebagai coach untuk tetap hadir sebelum dan saat coach, yaitu yang jelas menjaga kesehatan baik mental maupun fisik. Kadang kalau saya ngobrol dengan senior suka deg-degan Bu. Tapi hari ini alhamdulillah saya lebih siap dan lebih fokus. Terus membatasi diri dari hal-hal yang mengganggu mungkin konsentrasi dan lain sebagainya. Mempersiapkan daftar pertanyaan dan mengatur waktu. Yang terakhir, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan, yaitu dengan cara saya lebih menggali ilmu lagi dari mungkin dari YouTube ataupun media-media sosial yang lainnya sebagai coach yang baik. Begitu yang saya sampaikan. Monggo Bu Fitrina bisa memberikan umpan balik sebagai coach. Ya, terima kasih Pak Deva. Umpan balik dari saya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perasaan saya merasa bahagia. Saya selalu merasa antusias ketika bisa diskusi atau sharing ataupun ngobrol dengan teman-teman yang memang memiliki kapasitas yang baik untuk mencari solusi bersama-sama untuk dalam permasalahan di sekolah saya. Saya senang bisa berkesempatan menyampaikan keluh kesah permasalahan di sekolah saya dan akhirnya membuat keputusan solusi lewat coaching. Dan kemudian yang lainnya saat menjadi coach, menurut saya Pak Deva bersikap tenang dan terstruktur bicaranya. Sekian Pak Deva. Si Bu Fitrinur, semoga ini bisa bermanfaat bagi panjenengan dan juga bagi saya terutama yang masih muda dan juga kepada Bapak Ibu guru yang lain.
Amin. Sebelumnya mohon maaf, umur saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.